سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita pagi hari ini fokus membahas tentang kehidupan setelah kematian. Jadi ternyata setelah kematian itu ada kehidupan. Ini yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Itulah yang disebut dengan yaumil akhir. Yaumil akhir, kehidupan akhir. Mungkin yang video ini saya berdiri di sini. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita sekarang berada di alam dunia. Seringkali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada hamba-hambanya yang amanu wa taqwa, ad-dunya la'ibun, kehidupan dunia itu permainan. Kata Allah, ad-dunya walahun, kehidupan dunia itu sesuatu yang melalaikan. Ad-dunya mata'ul ghurur, kata Allah, kehidupan dunia itu menipu, semu, tidak langgeng. Tapi ada kehidupan yang abadi. Itulah yang disebut dengan kehidupan akhirat. Nah, untuk menuju kepada kehidupan akhirat itu syaratnya apa, Bu? Kita harus mati dulu. Ya kan? Harus mati dulu. Ya, baru masuk kehidupan akhirat, alam akhirat. Kita harus mati dulu. Ibu yang dimuliakan Allah, selama kita menjalani kehidupan di dunia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dua jalan. Tidak ada jalan ketiga, cuma ada dua jalan, sabilillah dan sabili syaitan. Jalannya Allah dan jalannya syaitan. Kalau sabilillah, jalannya Allah ini tempat hamba-hamba Allah yang mukmin. Sementara sabili syaitan itu tempat berkumpulnya orang-orang kafir, orang munafik, dan orang-orang musyrik. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Allah mengabarkan dalam surah Al-Maidah ayat 55 sampai 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama waliyukumullahu wa rasulahu walladzina amanu alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum raqiun. Innama itu bentuk takkid, penegasan. Hanya saja. Innama waliyukumullahu wa rasulahu walladzina amanu. Sesungguhnya
auliamu, walimu, penolongmu hanyalah Allah, Rasul, dan orang mukmin. Titik, tidak ada koma. Siapa mereka? Kata Allah, alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum raqiun. Mereka yang mendirikan salat, menunaikan zakat, serta tunduk patuh terhadap aturan-aturan Allah. Kemudian dari situ ayat 56 Allah berikan reward, hadiah, janji. Dan janji Allah pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan akan kalimah-kalimah Allah. Allah berjanji. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu. Barang siapa yang menjadikan Allah, Rasul, dan orang mukmin sebagai aulianya, walinya, penolongnya, pemimpinnya, fa inna hizballah humul ghalibun. Maka golongan Allah lah yang pasti akan diberikan al-ghalibun. Kalangan mufassir, ahli tafsir menafsirkan al-ghalibun itu kemenangan yang hakiki. Artinya di dunia dimuliakan oleh Allah, di akhirat apa Bu? Surga. Apa ini Bu? Surga. Janji Allah pasti. Janji Allah pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Tapi sebaliknya, sabilis syaitan, golongannya setan, ini walinya setan dan taghut. Tempat berkumpulnya orang-orang kafir, orang munafik, orang musyrik. Allah berikan janji al-khasirun, kerugian, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia rugi, di akhirat rugi, tempatnya neraka jahanam. Dan Allah tetapkan dua jalan ini akan terus bertarung. As-sira' bainal haq wal batil. Pertarungan antara al-haq dan batil itu akan senantiasa dari ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita berada di alam dunia ini, apalagi sekarang kita hidup di fase keempat, itu yang dikabarkan oleh Rasulullah, yaitu fase mulkan jabriyah. Ini fase di mana dipenuhi dengan fitnah-fitnah akhir zaman. Artinya apa? Di mana sekarang kita hidup ini fase yang paling berat yang dialami oleh umat Rasulullah, sekutnya tidak hanya Indonesia, seluruh dunia. Karena apa? Ada sunnatut tadawul, pergantian kepemimpinan dunia. Setelah golongan mukmin memimpin sepanjang 1353 tahun, mulai daripada pada masa Nabi, Khulafaur Rasyidin, mulkan adhan, mulkan jabriyah, itu sudah diganti oleh Allah, sehingga seluruh dunia dikendalikan oleh golkar. Apa golkar? Golongan kafir. Golongan kafir. Benar enggak kira-kira apa yang dikabarkan Allah ini benar apa enggak? Benar. Kalau dulu seluruh dunia dikendalikan oleh Uni Soviet dan Amerika. Sekarang Uni Soviet runtuh, diganti Cina sama Amerika. Jadi seluruh dunia sekarang dikendalikan oleh dua negara adidaya. Nah, ibu-ibu, ketika kita memasuki fase keempat ini, Rasulullah duduk bersama sahabatnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kalian nanti akan menyaksikan fitnatul alas. Sahabat tanya, apa yang dimaksud fitnatul alas? Qala, Rasulullah memberikan jawaban, ya harbun wa harbun. Kalian nanti akan menyaksikan peperangan dan pelarian atau pengungsian. Sudah terjadi? Sudah, di Timur Tengah. Afghanistan, Irak, Palestina, Suriah, ya kan? Sampai sekarang peperangan antara Rusia dan Ukraina, antara Romawi Barat dan Romawi Timur. Kemudian kalian nanti akan menyaksikan fitnatus sarra. Jadi kalau sudah fitnatus sarra itu terjadi, seluruh dunia ini akan diliputi oleh peperangan perebutan sumber daya alam. Coba kita lihat, Amerika membombardir Afghanistan yang diliput sumber daya alam. Amerika membombardir Irak bersama negara sekutunya
yang dicari adalah oil, minyak, ya kan? Bahkan negara-negara adidaya Amerika dan Cina memasuki Indonesia bukan lewat perang militer, tapi bahasanya agak elegan, investasi, ya kan? Tapi sebenarnya hakikatnya investasi itu penjajahan tanpa peperangan. Benar tak kira-kira di Indonesia? Benar. Contoh, Freeport, tambang emas tingkat dunia itu terbesar. Itu mulai zaman Pak Harto per hari menghasilkan 450 kg emas murni batangan sampai sekarang. Tapi milik siapa itu? Milik siapa? Amerika. Ya, milik Amerika, bukan milik Indonesia. Investasi, bahasanya elegan ya, tapi penjajahan. Kita kaget Bu, ternyata ibu-ibu, Freeport itu masih ada yang lebih besar lagi. Tambang emas yang lebih besar dari Freeport mana? Halmahera. Milik siapa sekarang? Cina. Apa Indonesia dapat? Sudah dikuasai Cina. Nikel yang terbaik tingkat dunia di mana? Sulawesi Tengah, Morowali. Milik siapa? Cina. Pengusaha terbesar Amerika, Elon Musk, ya kan, yang perusahaan Tesla itu beli nikel kemana? Ke Indonesia apa ke Cina? Cina. Barangnya ada di Indonesia. Ini loh Bu, perebutan sumber daya alam. Itulah yang disebut kata Rasulullah fitnatus sarra. Kemudian kalian akan menyaksikan fitnatud duhaimah. Kita masih di sini Bu, kita masih membahas ini. Kalian nanti akan menyaksikan fitnatud duhaimah. Itu ad-duhaimah, kata ad-duhaimah itu bentuk tasghirnya, bentuk pengecilannya dahmah. Apa itu? Bahasa kinayah, kiasan, perumpamaan. Hitam, gelap. Makanya Pak Jokowi Presiden menginfokan tahun 2023-2024 di Indonesia akan terjadi fitnah, akan terjadi kegelapan. Sudah kan diumumkan oleh Presiden? 2023-2024 di Indonesia akan terjadi kegelapan. Bu, itu sudah diinformasikan oleh Rasulullah 1444 tahun yang lalu. Kita kaget, Presiden mengumumkan 2023-2024 akan terjadi kegelapan di Indonesia. Itu bahasa kinayah ibu-ibu, kiasan, bukan terus akhirnya gelap gulita gitu, bukan. Itulah yang dikabarkan oleh Rasulullah 1444 tahun yang lalu. Fitnatud duhaimah, itu fitnah kegelapan. Artinya apa? Rasulullah mengabarkan nanti akan terjadi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusbihu rajulan mu'minan wa yumsi kafiran, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi ardi minad dunya. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Jadi kalau sudah fitnah kegelapan itu terjadi, ibu-ibu, kondisi umat Rasulullah itu pagi beriman, sore sudah jadi kafir, atau sore beriman, paginya jadi kafir. Why? Kenapa? Kata Rasulullah, qala yabi'u dinahu bi ardi minad dunya. Dia jual agamanya dengan harga dunia. Sudah terjadi tidak di Indonesia? Sampun. Sudah Bu. Di Indonesia sekarang orang banyak menjual agama demi jabatan, pangkat, kedudukan, popularitas, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi kalau fitnatud duhaimah itu sudah terjadi, apalagi di Indonesia, umat Rasulullah itu akan terbelah jadi dua, mukmin sejati dan munafik sejati. Itulah yang dimaksud dengan fitnah kegelapan. Yang itu sudah disampaikan oleh Presiden Pak Jokowi. Akan terbelah umat Islam di Indonesia ini, mukmin sejati dan munafik sejati. Nah,
Saya melihat sudah Bu, di Indonesia sekarang tren berbondong-bondong mau jadi munafik. Antri Bu, antri bergiliran, antri berbondong-bondong. Padahal kita diingatkan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 145. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu nanti diletakkan di neraka di mana Bu? Dasarnya, keraknya neraka. Padahal kata Rasulullah, nanti Abu Thalib, paman beliau yang meninggal dalam keadaan kafir. Tapi Rasulullah mohon kepada Allah, ya Allah ringankan adabnya. Jadi adab yang paling ringan itu kata Rasulullah ketika jari-jari kaki Abu Thalib disentuhkan di permukaan neraka, otaknya sudah mendidih. Itu paling ringan. Nah sekarang kalau diletakkan di dasarnya, Ibu bisa bayangkan. Loh gitu loh Bu, ada yang masih komen gitu. Apa komennya? Loh enak, nanti masuk neraka ketemu Madonna. Astagfirullah. Astagfirullah, dikira panasnya itu seperti panas di bumi. Padahal disentuhkan saja, belum nyemplung, belum masuk, masih sentuh saja otak sudah mendidih. Ini yang dikabarkan oleh Rasulullah. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kapan selesainya fitnatul duhaimah ini? Kapan selesainya? Di dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Asratus Sa'at, Rasulullah mengabarkan puncaknya nanti ketika Allah munculkan Al-Masihin Dajjal. Selesai sudah. Itu puncak sudah. Kemudian setelah itu Allah turunkan Nabiullah Isa alaihissalam dari langit kedua. Di mana itu waktunya sebelum subuh di Menara Putih Masjid Al-Umawi. Pernah saya lihat kan? Belum. Yang Menara Putih ini tempat nanti Nabiullah Isa alaihissalam diturunkan sebelum subuh oleh Allah dari langit kedua menuju bumi. Belum. Oh, saya tayangkan supaya ibu tahu Bu, supaya tidak bayang-bayangkan itu, supaya tahu wujudnya. Karena kita masih di dunia ini. Nah, ini ibu-ibu. Disinilah nanti tanda-tanda yaumil kiamah kubro, tanda-tanda kiamat besar. Nabiullah Isa alaihissalam dari langit kedua akan diturunkan oleh Allah menjelang subuh di Menara Putih Masjid Al-Umawi. Ini tempatnya kalau kita buka Google Map itu sebelah timur kota Damaskus Suriah di Bilad Syam, bumi Syam. Alhamdulillah saya sudah ke sana 1,5 bulan. 1,5 bulan saya di sana. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jadi nanti Nabiullah Isa alaihissalam ini ada di sini, nanti diturunkan di sini Menara Putih Masjid Al-Umawi sebelum subuh. Kemudian Nabiullah Isa alaihissalam diminta untuk menjadi imam sholat subuh berjamaah. Apa respon beliau? Beliau serahkan kepada Khalifatullah Al-Mahdi, Imam Mahdi. Baru selesai itu Nabiullah Isa alaihissalam ditugaskan oleh Allah 3, kata Rasulullah SAW. Dalam kitab Sahih Muslim, Nabiullah Isa alaihissalam ditugaskan untuk turun ke bumi ini ada 3 tugasnya. Yang pertama menghancurkan salib. Dan nanti orang-orang Kristiani itu nanti akan kecil. Apa kecil? Kecewa. Dianggap Isa juru selamat. Dan taunya malah menghancurkan konsep teologi Trinitas. Karena Nabiullah Isa alaihissalam tidak pernah mengajarkan Trinitas. Itu yang mengajarkan Trinitas itu adalah
Paulus, nabi palsu. Ya. Kenapa kok Paulus? Ya, saya tahu karena saya mantan. Saya kan mantan Kristen Protestan, sehingga tahu. Gitu. Jadi Paulus, nabi palsu itulah yang memunculkan, merusak ajaran Isa bin Maryam. Dari tauhid menjadi trinitas, 3 in 1. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Tapi Allah tegaskan dalam surah Al-Maidah ayat 72 sampai 73. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Kafirlah orang yang mengatakan Allah adalah Isa bin Maryam. Kafir. Siapa yang mengkafirkan? Allah. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Kafirlah orang yang mengatakan Allah adalah salah satu dari yang 3. Siapa yang mengkafirkan? Allah. Nah, ibu-ibu, jadi nanti yang kecil itu umat Kristiani seluruh dunia. Dikira juru selamat, tidak tahunya menghancurkan. Kemudian tugas yang kedua Nabi Isa alaihissalam yaitu membunuh kera dan babi. Apa kera dan babi itu apa? Kalau dalam Al-Quran itu bahasa kinayah, kiasan. Kera dan babi itu dalam Al-Quran itulah bangsa Yahudi. Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqum sa'ah hatta tuqatilu muslimuna al-yahud, kata Rasulullah. Tidak akan terjadi kiamat hingga umat Islam memerangi Yahudi. Sekarang Yahudi memerangi umat Islam, tapi nanti ada masanya umat Islam memerangi Yahudi. Sampai-sampai kata Rasulullah di mana batu di belakangnya ada orang Yahudi, biidznillah atas izin Allah, batu itu bisa berbicara kata Rasulullah dan memanggil ya Muslim, ya Abdullah, wahai umat Islam, wahai hamba Allah. Di belakangku ada orang Yahudi, faqtulhu, bunuhlah. Kalangan mufassir menyebutkan inilah yang disebut dengan yaumil ghadab, hari kemurkaan Allah pada bangsa Yahudi. Artinya apa? Allah akan hancurkan bangsa Yahudi sehancur-hancurnya. Oleh siapa? Rasulullah mengabarkan dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Asratus Sa'ah, At-Taifah Al-Mansurah. Waliyat dalam surah Al-Isra ayat 7, setelah Allah munculkan At-Taifah Al-Mansurah, waliyadkhulul masjid, kata Allah, At-Taifah Al-Mansurah ini kembali menguasai Masjidil Aqsa. Jadi Allah sendiri mengabarkan Masjidil Aqsa itu akan kembali dikuasai oleh umat Islam. Waliyutabbiru ma'alau tadbira. Dan At-Taifah Al-Mansurah ini akan menghancurkan semuanya yang dikuasai. Inilah yang disebut yaumil ghadab. Dilanjutkan hadis itu, kecuali pohon gharqad. Nah, hadis ini Bu, orang-orang Yahudi itu percaya loh Bu. Nah, kalau umat Islam tidak percaya kebangetan itu, ya kan? Ini orang-orang Yahudi sekarang di Israel sibuk nanam pohon gharqad. Mereka bakal dihancurkan oleh Allah itu, yakin Bu. Pohon gharqad. Ya kalau ibu kepingin lihat pohon gharqad, buka Mbah Google. Pohon gharqad. Nanti akan kelihatan. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini sudah kita ketahui tempatnya. Kemudian tugas Nabi Isa yang ketiga, menghapus jizyah. Apa jizyah? Pajak akan dihapuskan. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah, sekarang langsung Bu, personel yang 3. Personel yang 3 Bu ya, langsung. Jadi kita selesai di alam dunia ini. Ketika sakratul maut,
Bulan yang lalu Ibu sudah saya gambarkan tentang sakitnya sakaratul maut. Yang bulan yang lalu. Ibu tahu kan kawat berduri kalau dijadikan pagar itu, Bu, ya kan? Dimasukkan ke rongga mulut kita. Kemudian sampai ke dasar perut kita. Kemudian ditarik seperti ini, Bu. Ditarik dengan kerasnya. Itulah sakitnya sakaratul maut. Dan akhirnya Rasulullah berdoa, ya Allah, cukup aku saja ya Allah yang merasakan sakitnya sakaratul maut. Jangan kau timpakan pada umatku. Itu. Alhamdulillah, Bu, doa Rasulullah dikabulkan. Jadi Rasulullah mengabarkan nanti sakitnya sakaratul maut umat Rasulullah itu seperti ini. Ketika air dituangkan ini, seperti itu. Umat Rasulullah. Jadi sakitnya seperti tadi, kawat yang berduri tadi dimasukkan ini, itu yang merasakan hanya Rasulullah. Dan mohon kepada Allah Rasulullah dan dikabulkan oleh Allah. Jadi nanti umat-umat Rasulullah kalau menghadapi sakaratul maut, kata Rasulullah, seperti air yang keluar dari tekonya. Teko itu tempat minum. Seperti ini. Berarti, Bu, kita harus berterima kasih kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillah Rasulullah mendoakan kita. Nah, Ibu-ibu, setelah menghadapi sakaratul maut, akhirnya kita masuk kepada alam yang kedua, alam barzakh. Setelah dari alam dunia, kita alam barzakh. Ibu-ibu, saya tanya, yang disiksa di dalam kubur itu ruhnya saja atau jasadnya? Rasulullah ditanya oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Jadi nanti yang disiksa di alam barzakh itu roh dan jasadnya. Tidak hanya roh, tapi jasadnya juga. Makanya ibu-ibu, ketika ada roh selah gitu, Bu, kuburan dipindah, kan digali semuanya. Itu kadang-kadang tulang kepala itu pindah ke bawah, ya kan? Padahal waktu dikubur kepalanya kan menghadap kiblat, ya kan? Jadi yang disiksa di alam kubur itu ruh dan jasad. Tidak ada yang mendengarkan kecuali binatang melata. Jadi kalau ibu punya kuda, taruh di kuburan, kuda itu akan merintih karena dia mendengarkan orang yang disiksa di dalam kubur. Makanya kenapa, Bu, kita disunahkan oleh Rasulullah pada saat tahiyat akhir, selesai baca sholawat kepada Nabi, kita disunahkan baca doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari azab jahannam. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari azab kubur. Jadi azab kubur itu hak, yang disiksa adalah ruh dan jasadnya. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari fitnah pada saat kami hidup dan pada saat kami mati. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari fitnah al-masihid dajjal. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, setelah dari alam barzakh, Allah perintahkan pada malaikat Israfil untuk meniupkan as-sur, tiupan sangkakala. Yang pertama, itulah yang disebut dengan yaumil ba'd, dibangkitkan manusia, bukan yaumil kiamah. Yaumil kiamah itu tiupan as-sur yang pertama. Yaumil kiamah, hancurnya alam semesta ini. Hancurnya alam semesta ini. Bu, ada film tentang kiamat, tapi versi manusia. Ada film, tapi sayang ini audionya nggak bisa.
karena memang harus pakai, bukan HDMI, ini kan HDMI. Tapi tidak apa-apa, nggak usah suara, nggak apa-apa Bu ya. Saya tunjukkan kiamat versi manusia. Itu aja mengerikan, apalagi kiamat yang betulan. Nah, di sini cuma kecil, tidak apa-apa Bu, kecil, ya, tidak apa-apa. Nah, suaranya di situ. Suaranya di situ. Nah, ini Ibu melihat bagaimana kiamat menurut versi manusia. Mohon maaf Bu, karena sinarnya ini kena pantulan matahari, jadi nggak kelihatan. Bagaimana Allah menggambarkan lautan meluap. Dan kalau lautan meluap, Pulau Jawa habis sudah. Lautan meluap. Manusia berterbangan seperti aneh-aneh. Ini kalau Ibu baca surah Al-Qiyamah. Lautan meluap, bahkan benda-benda langit saling bertubrukan. Manusia berterbangan seperti aneh-aneh yang berterbangan. Ini lautan meluap, menghancurkan seluruh apa yang ada di muka bumi ini. Hancur semuanya. Ini versi manusia sudah seperti ini, film aja seperti ini, mengerikan. Bahkan kapal terbesar, kapal pesiar terbesar dunia, hanya begitu saja disapu oleh lautan, sehingga akhirnya seluruh dunia rata. Benar-benar laut meluap. Coba manusia berlarian, tidak bisa, sudah langsung semuanya. Ini ketika terjadi tsunami, langsung habis. Kita bisa melihat peristiwa Aceh, itu ratusan ribu manusia yang meninggal ketika tsunami Aceh. Ini ketika peristiwa tsunami, mengerikan itu. Nah, ibu-ibu, itulah gambaran versi manusia. Nah, terus kita bayangkan bagaimana kalau kejadian asli, wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Ya kan? Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Setelah Allah perintahkan pada malaikat Israfil meniupkan as-sur, tiupan sangkakala yang pertama, tanda yaumil qiyamah. Kemudian Allah perintahkan pada malaikat Israfil untuk meniupkan as-sur yang kedua. Tiupan sangkakala yang kedua itu yaumil ba'ats. Dibangkitkan manusia dari alam kubur. Ibu-ibu,
ketika manusia dibangkitkan dari alam kubur yang pertama kali adalah Rasulullah SAW. Manusia semuanya dibangkitkan dari alam kubur tidak beralas kaki dan tidak ada sehelai kain pun yang menempel di tubuhnya. Telanjang bulat. Ini yang dikabarkan oleh Rasulullah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa enggak saling melihat? Bu, jangankan saling melihat. Rasulullah mengabarkan pada saat itu benar-benar manusia sibuk dengan dirinya sendiri, nafsa-nafsimu. Tidak ada pada saat yaumil ba'ad dibangkitkan dari alam kubur orang tanya, mana anakku, mana istriku, mana suamiku. Tidak ada, Bu, tidak ada. Sibuk dengan dirinya sendiri, telanjang bulat dan tidak beralas kaki. Semua digiring di padang mahsyar. Satu hari di padang mahsyar, kata Rasulullah, perbandingannya sama dengan 50.000 tahun ukuran dunia. Satu hari di padang mahsyar sama dengan 50.000 tahun ukuran dunia. Rasulullah mengabarkan dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa As-Salatu saat ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, matahari didekatkan sepanjang 1 mil. Sekarang jutaan mil. Ibu masih panas enggak jam 12 siang? Masih terasa panas. Nah, kalau didekatkan sepanjang 1 mil, Rasulullah mengabarkan dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa As-Salatu keringat manusia yang sampai ke mata kakinya. Ada keringatnya yang sampai ke lututnya. Ada yang keringatnya sampai ke pinggangnya. Bahkan Rasulullah mengabarkan ada keringat yang sampai menenggelamkannya. Itu tergantung amal-amal solehnya ketika dia hidup di dunia. Amal soleh. Nah, ibu-ibu, ketika di padang mahsyar ini dahsyat. Kira-kira apa yang kita tunggu ketika dahsyatnya padang mahsyar? Matahari didekatkan sepanjang 1 mil. Yang sangat-sangat kita tunggu adalah syafaat dari Rasulullah SAW. Allah ingatkan dalam ayat kursi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man dalladzi yasfa'u 'indahu illa bi'idnih. Syafaat itu harus atas izin Allah, dan Rasulullah diberikan kesempatan untuk memberi syafaat kepada umatnya. Kira-kira apa syaratnya untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah? Cuma 2 syaratnya, tauhid wa sunnah. Cuma 2 saja. Tauhidnya harus murni. Tauhidnya tidak terkontaminasi dengan segala macam bentuk kesyirikan. Ibadahnya murni sesuai dengan sunnah, tidak bercampur dengan kebid'ahan. Ini syarat kalau kita ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Nah, apa yang bisa kita lakukan supaya nanti ketika di padang mahsyar kita mendapatkan syafaat? Minim, Bu, minim ini, ya kan? Ayo baca, sering-sering membaca sholawat kepada Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asra. Ini hadis sahih riwayat Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Apa maknanya itu, Bu? Jadi kalau kita bersolawat kepada Nabi kita 1 kali, Allah akan turunkan rahmat 10 kali. Makanya ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah. Ya Rasulullah, kaifa nusalli alaihi? Bagaimana aku bersolawat kepada engkau ya Rasulullah? Akhirnya Bu, Rasulullah ngajar. Ada 2 redaksi. Redaksi yang pertama, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini redaksi yang pertama. Redaksi yang kedua, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini redaksi yang kedua yang sering kita sebut dengan sholawat Ibrahimiyah. Dua redaksi. Pertanyaannya, kapan kita disunahkan baca sholawat kepada Nabi? Ulama-ulama hadis mencari hadis-hadis sahih dalam kutubus sittah. Ternyata ada 9 tempat kita disunahkan baca sholawat kepada Nabi. Yang pertama, kita disunahkan baca sholawat kepada Nabi yaitu pada saat sholat, baik tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Kita disunahkan baca sholawat kepada Nabi. Yang kedua, kita disunahkan baca sholawat kepada Nabi saat sholat jenazah. Takbir keberapa? Takbir kedua. Kita disunahkan baca sholawat kepada Nabi. Yang ketiga, kita disunahkan baca sholawat kepada Nabi ketika berada di majelis-majelis ilmu. Makanya tadi pada saat pembukaan saya baca sholawat kepada Nabi. Itu sunnah. Kemudian yang keempat, kita disunahkan baca sholawat kepada Nabi saat kita berdoa kepada Allah. Awali dengan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Terus kemudian kita berdoa. Yang kelima, kita disunahkan baca sholawat kepada Nabi ketika disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, kita disunahkan baca sholawat kepada Nabi apa Bu? Pada saat Lailatul Jum'ah, Yaumil Jum'ah, malam Jumat dan hari Jumat, perbanyak baca sholawat kepada Nabi. Kemudian yang ke-7, kita disunahkan baca sholawat kepada Nabi ketika adzan. Selesai adzan, baca sholawat dulu, baru berdoa. Allahumma rabba hadid da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammad wasilatu wal fadilah wa ba'atu maqama mahmudan alladhi wa'adtah. Kemudian yang ke-8, kita disunahkan baca sholawat kepada Nabi ketika masuk masjid. Baca sholawat. Kemudian bismillah wa ala millati bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma tahli abwaba rahmati. Kalau keluar, Allahumma tahli abwaba min fadli. Yang ke-9, kita disunahkan baca sholawat kepada Nabi ketika ba'dal subuh dan ba'dal asar, saat kita zikir pagi dan sore. Ba'dal subuh dan ba'dal asar. Berapa tempat Bu? 9 tempat. Kita disunahkan baca sholawat kepada Nabi. Supaya apa? Supaya insya Allah kita dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu kita bergeser ke Yaumil Hisab. Rasulullah mengabarkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhassabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Fa in saluhat saluha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Pertama kali amal manusia yang dihisab pada hari kiamat nanti adalah salat. Kalau salatnya baik, amalan yang lain jadi baik.
Kalau sholatnya buruk, amalan yang lainnya akan jadi buruk. Makanya kenapa Rasulullah memerintahkan pada umatnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah seperti aku sholat. Itu ibu-ibu. Nah, kalau sholat yang baik itu tentunya syarat rukunnya dilakukan, diamalkan apa? Khusyuk dan tumak-ninah. Itu ibu-ibu. Yaumil hisab. Kemudian setelah itu kita bergeser pada pembagian catatan amal. Berbahagialah hamba-hamba Allah yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya. Dan merugilah hamba-hamba Allah yang menerima catatan amal di tangan kirinya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kemudian kita bergeser pada yaumil mizan. Ibu-ibu, saat di yaumil mizan ini Allah tegakkan keadilan yang seadil-adilnya. Ya kan? Kalau di dunia tidak akan mungkin dapat keadilan, tidak akan mungkin. Ibu bisa lihat kan, gara-gara siapa itu Li Wenzhou ini kalau tidak salah, orang Cina itu, ya, sampai ibu-ibu antri minyak goreng. Ternyata gara-gara bau teh ini. Bau teh itu orang Cina. Jadi ternyata korupsi minyak sampai 18,3 triliun. Sehingga akhirnya ibu-ibu banyak antri minyak goreng. Padahal Indonesia ini surganya minyak goreng sadunia loh, Bu. Tapi gara-gara dikorupsi 5 orang ini tadi. Bau teh ini. Tapi yang dijadikan sasaran umat Islam, radikal, teroris dan sebagainya. Tapi yang rusak negara ini bau teh. Cuma dihukum 1 tahun. Ya Allah, 18,3 triliun cuma 1 tahun penjara. Sementara ulama Habib Rizik check up ke rumah sakit Umi Bogor. Check up, ditanya wartawan, bagaimana Habib? Alhamdulillah saya sehat-sehat saja. Langsung kena langsung dituntut oleh jaksa 10 tahun penjara. Sak dunia ini, Bu, seluruh dunia ini cuma ada di Indonesia. Kenapa? Kenapa kok Habib Rizik kok sampai jaksa menuntut 10 tahun penjara gara-gara check up? Ibu check up ke rumah sakit, ibu check up ke dokter, tidak pernah kan? Tidak pernah dikenai hukum pidana? Tidak pernah. Karena apa, Bu? Habib Rizik Syihab ini satu-satunya orang yang paling ditakuti 9 naga dan Cina. Makanya Presiden Cina Xi Jinping hadapi Habib Rizik dengan hard power, kekuatan, kekerasan. Makanya upaya pembunuhan terhadap Habib Rizik sudah 13 kali, tapi gagal terus. 13 kali. Tapi yang kena sasaran bunuh yaitu pengawalnya. 6, tidak tanggung-tanggung 6. Tidak tahunya yang membunuh adalah gengnya Jenderal Sambo. Bahkan yang menyembunyikan CCTV kilometer 50 anak buahnya Sambo, Aceh itu yang sering dipanggil Aceh, polisi. Nah ini, makanya ibu-ibu tidak akan pernah mendapatkan keadilan. Nah sekarang pertanyaannya, yang membunuh 6 pengawal Habib Rizik bebas atau dipenjara? Bebas. Yang bunuh Kanjuruhan, Aremania, tidak ada ceritanya. Akhirnya presiden menyatakan yang salah bukan polisi, bukan Brimob. Kata presiden, yang salah itu pintu gerbangnya kok ditutup. Akhirnya keputusan presiden hancurkan stadion Kanjuruhan untuk menghilangkan barang bukti. Selesai tidak. Makanya sekarang Kanjuruhan sudah mulai dibongkar. Sama dengan kilometer 50, tempat dibantainya, tempat eksekusi
pengawalnya Habib Rizik. Akhirnya apa? Pemerintah langsung, Polri, Mabes Polri hancurkan rest area kilometer 50 untuk menghilangkan barang bukti. Selesai. Yang membunuh bebas. Ini loh. Kenapa? Mereka tidak paham. Dikira hidupnya cuma di dunia saja. Dia tidak sadar itu bahwa ada pengadilan akhirat. Maka tunggu tanggal mainnya. Allah akan tegakkan keadilan seadil-adilnya. Di mana-mana Bu, ya kan? Di gang-gang semuanya, usut tuntas, ya kan? Di mana-mana sampai polisi wedi. Polisi kan tidak ada yang jaga pos kan? Takut Bu. Polisi nggak ada yang jaga. Usut tuntas, tidak tahunya akhirnya komandan Brimob yang memimpin pembunuhan itu mati mendadak. Komandan Brimobnya mati mendadak. Ya, mungkin jantungan itu. Ya kan? Jadi selama kita menjalani di dunia tidak akan pernah mendapatkan keadilan. Coba nenek saya ini Situbondo ini lapar, beliau lapar, kelaparan, hanya masuk hutan ngambil satu pohon dijual, kemudian dapat duit untuk beli beras, makan, langsung dikenai penjara 1 tahun. Sementara Baute Cina membakar 20.000 hektar Kalimantan. Masuk penjara atau bebas? Bebas, karena beliau punya prinsip kasih uang habis perkara. KUHP. Kasih uang habis perkara. Selama kita di dunia tidak akan pernah menemukan keadilan. Itu loh. Tapi nanti ada pengadilan akhirat. Tepatnya di mana? Yaumil Mizan. Makanya Rasulullah berdoa, Bu, ya Allah, beratkan kebaikan umatku ya Allah. Ringankan dosanya ya Allah. Itu doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah kepada umatnya, Bu. Masya Allah. Makanya selama pada saat sakaratul maut, Yaumil Isnin, hari Senin 12 Rabiul Awal, di penghujung waktu duha, ketika Rasulullah meletakkan kepalanya di dada istrinya Aisyah radhiyallahu anha, apa yang terucap, Bu? Ummati, ummati, ummati. Ya Allah, pada saat menghadapi sakaratul maut, Rasulullah masih mikirkan. Pernahkah Ibu baca dalam sirah ketika saat Rasulullah sakaratul maut, istriku, anakku? Pernah? Tapi ummati, ummati, ummati. Masya Allah, luar biasa Rasulullah. Sampai akhirnya di penghujung waktu duha, Rasulullah memberikan wasiat terakhir pada saat menghadapi sakaratul maut. As-salah, 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 wattaqullah wa ma malakat aimanukum. Ini wasiat terakhir Rasulullah. Artinya jangan kau tinggalkan sholat, jangan kau tinggalkan sholat, jangan kau tinggalkan sholat. Wattaqullah, takutlah kepada Allah, wa ma malakat aimanukum, dan berbuat baiklah kepada hamba sahaya. Hablum minallah dan hablum minan nas. Ini wasiat terakhir Rasulullah saat menghadapi sakaratul maut. Sampai-sampainya Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau bersumpah 9 kali setelah Rasulullah wafat. Rasulullah di samping menjadi nabi dan rasul, Rasulullah meninggal dalam keadaan syahid. Kenapa? Karena diracun 3 tahun sebelum kematian beliau oleh seorang wanita Yahudi pada saat pasca perang Khaibar. Rasulullah dikasih hadiah berupa kambing panggang, dan tahu, Bu, Rasulullah itu kesukaannya di bagian paha. Akhirnya di bagian paha itu dipenuhi dengan racun, dan Rasulullah bertahan 3 tahun. Apa yang dilakukan Rasulullah selama 3 tahun sebelum meninggal? Itulah yang disebut dengan tibun nabawi, pengobatan ala Nabi, yaitu dengan minum air zam-zam, minum madu,
minum habatus sauda, karena habatus sauda itu obat segala macam penyakit kecuali mati. Bekam syar'i, ruqyah syar'iyah, minum minyak zaitun, ya kan? Nah, itu. Kemudian apa Bu? Kurma, ya kan? Itulah tibu nabawi. Buah tin. Nah, ibu yang dimuliakan Allah. Setelah itu bergeser ke telaga. Apa telaga Rasulullah? Al-Kautsar. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ini satu karunia Allah yang sangat besar yang diberikan oleh Rasulullah nanti di yaumil akhir. Rasulullah nanti akan diberikan telaga. Ulama-ulama hadis mencari hadis-hadis yang sahih dalam kutubus sittah dengan matan hadis yang sama, yaitu Al-Khawthun Nabi, telaga Nabi. Alhamdulillah ditemukan 34 hadis sahih. Dari 34 hadis sahih itu Rasulullah mengabarkan telaga Al-Kautsar itu panjangnya sepanjang perjalanan 1 bulan, lebarnya sepanjang perjalanan 1 bulan, gayungnya lebih seperti bintang di langit. Jumlahnya itu loh, gayungnya apa? Cibuk, ya. Itu sebanyak bintang di langit. Warnanya lebih putih dari susu, rasanya lebih manis dari madu, harumnya lebih harum dari misik. Rasulullah mengabarkan dalam 34 hadis sahih itu, manakala umat Rasulullah mampu meminum air telaga Al-Kautsar, dijamin tidak akan haus selama-lamanya. Karena pada saat di sini umat Rasulullah mengalami kehausan yang sangat dahsyat, ibu-ibu. Ini puncak-puncaknya kehausan manusia. Nah, akhirnya dari 34 hadis sahih itu Rasulullah mengabarkan ada 2 kelompok umat Rasulullah yang akan tersingkir dari telaga Al-Kautsar. Begitu mendekat tersingkir, begitu mendekat tersingkir. Siapa? Ada 2 kata Rasulullah. Yang pertama ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah, yaitu selama di dunia dia mengamalkan amalan bid'ah. Gak perlu dibahas karena ibu sudah paham. Yang kedua kata Rasulullah yang tersingkir dari telaga Al-Kautsar yaitu ahlul maksiyah. Siapa ahlul maksiyah? Kata Rasulullah, umatku yang ketika hidup di dunia dia membenarkan kebohongan penguasanya, dia mendukung kezaliman penguasa. Ini. Makanya jangan kaget ketika di stasiun televisi TV One itu diungkap oleh Bapak Mustafa Nahrawardaya. Jadi produsen hoax terbesar se-Indonesia ini yang memproduksi adalah Mabes Polri. Ini produsen hoax terbesar se-Indonesia, itu Mabes Polri. Itu semuanya polres-polres seluruh Indonesia itu Bu, itu kalau dikerucutkan itu mengerucut pada alumni Sambar, ya. Jadi produsen hoax, berita hoax itu Mabes Polri. Tapi kalau rakyat, ada rakyat yang menyebarkan berita hoax, masuk apa? Penjara. Tapi kalau buzzer yang itu dilindungi oleh Mabes Polri menyebarkan hoax, malah digaji oleh negara dari APBN. Yang menista Islam ini, menista agama Islam ini digaji oleh negara, dilindungi oleh Mabes Polri. Contoh Ade Armando, Denny Sirgar, Abu Janda, Eko Kuntadi, Rudi Kamri, dan macam-macam itu. Itu mulai 2014 sampai hari ini, itu negara membiayai penista-penista Islam ini sudah 1,29 triliun. Itu diambil dari pajaknya ibu-ibu ini. Pajak-pajak umat Islam se-Indonesia ini untuk digunakan untuk gaji penista-penista Islam ini. Nah, ibu-ibu, kenapa saya berani ngomong seperti itu? Karena saya pernah membuktikan itu. Jadi saya dilaporkan buzzernya istana.
Langsung ada surat panggilan ke rumah. Saya baca, saya kena 10 tahun penjara. Dituduh makar terhadap negara. Gara-gara apa? Ceramah saya di YouTube. Di YouTube. Akhirnya langsung saya datangi Bareskrim. Saya datangi Bareskrim kan saya datangi. Saya mau jam 10 disidik penyidikan. Sampai menjelang zuhur. Pertanyaannya apa? Yang terakhir, Ustaz, apakah ini statement pribadi? Nah, akhirnya saya jawab, Pak penyidik, mohon itu diputar lagi videonya ini. Ceramah saya tadi itu diputarkan lagi. Akhirnya diputar. Nah, akhirnya saya sampaikan, apa yang saya ceramahkan di dalam video itu, saya tidak pernah menambahi dan mengurangi. Itu hasil ijtima ulama seluruh Indonesia di Hotel Sentul Bogor. Dan saya hadir, saya datang ke situ. Dan setelah itu konvensi pers Majelis Ulama Indonesia Pusat langsung dibacakan oleh Kiai Haji Muhyiddin, kemudian dibacakan oleh Kiai Haji Dr. Anwar Abbas. Selesai juga. Akhirnya penyidik ini tadi keluar. Tidak tahu mungkin koordinasi Bu ya. Selesai, dia balik lagi ke ruang penyidikan Bareskrim. Langsung, Ustaz, boleh enggak surat panggilan itu diminta lagi? Loh, kenapa? Saya kaget Bu. Loh kan saya diancam penjara 10 tahun gara-gara ceramah saya di video itu gitu ya. Nah, loh enggak Ustaz, kan ini kan keputusan Majelis Ulama, jadi Ustaz bebas. Nah akhirnya ya sudah tak serahkan lagi surat panggilan itu. Setelah saya serahkan surat panggilan itu, langsung saya tanya, Pak, bisakah saya melakukan gugatan balik ke Buzzer Istana? Apa jawaban Bareskrim? Ustaz, tidak bisa. Buzzer Istana itu dilindungi oleh negara, dilindungi oleh Mabes Polri, dan digaji oleh negara. Rusak Bu negeri ini. Makanya terjadi perpecahan yang sudah semua lini Bu, perpecahan bangsa ini. Gara-gara buzzer-buzzer ini dilindungi. Tapi akhirnya Allah punya cara kan? Walaupun Ade Armando dilindungi, digaji, bonyok kan? Allah punya cara. Nah, kok tiba-tiba Ade Armando datang ke gedung DPR MPR? Nah, di situ ada mak-mak. Nah, akhirnya mak-mak, loh itu kan Ade Armando. Langsung Bu dikebuki, ditelanjangi, ya kan? Sampai sekarang celananya Ade Armando belum diketemukan. Bu, itu malunya itu Bu, 7 turunan belum selesai. Apalagi sekarang itu ketika Ade Armando ditelanjangi, itu sekarang jadi profile Bu. Dijadikan profile. Di WhatsApp itu. Malu Bu. Ditelanjangi bulat. Sampai sekarang itu benar-benar mungkin 7 turunan. Itu caranya Allah menghinakan orang munafik. Padahal Ade Armando ini doktor, dosen UI, Muslim dari Minang, tapi dia korbankan akidahnya untuk fulus. Loh kok masuk situ ya? Kita kan balik lagi ke sini ya. Jadi larut ke situ. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ada 2 kelompok umat Rasulullah tadi. Membenarkan hoax penguasa dan mendukung kezaliman penguasa. Itu akan tersingkir dari telaga Al-Kautsar. Bu, ini harus digarisbawahi. Jangan sekali-kali ketika kita masih hidup ini membenarkan kebohongan penguasa. Jangan sekali-kali. Dan mendukung kezaliman penguasa. Jangan sekali-kali. Ya Bu, walaupun kita nanti akan dipaksa ditekan, minimal hati kita baru berlepas diri. Jangan ikut-ikutan. Ini. Karena nanti dampaknya nanti di Al-Kautsar. Kemudian yang selanjutnya kita bergeser pada ujian keimanan seseorang. Ketika di sini Allah pisah yang mukmin sendiri, yang munafik sendiri. Loh, bagaimana caranya, Bu? Kalau yang mukmin itu auranya ada nur, cahaya.
Sementara orang munafik redup, Bu. Apa kan bahasa Jawa, Bu? Burak. Burak. Redup. Munafik. Nah, mungkin Ibu tanya-tanya, loh, apa yang membedakan antara mukmin dan munafik? Saya tanya ibu-ibu, orang mukmin sholat, orang munafik sholat, ya kan? Orang mukmin puasa, orang munafik puasa. Orang mukmin haji dan umroh, orang munafik haji dan umroh bahkan berkali-kali. Saya tanya lagi satu, orang mukmin bangun masjid, orang munafik bangun masjid. Loh, terus apa yang membedakan mukmin dan munafik? Allah buka dalam surah At-Taubah. Ini Ibu pelajari di rumah. Surah At-Taubah. Itu keseluruhan dulu ya. Keseluruhan. Oleh karena itu kenapa Allah mengawali surah At-Taubah tanpa basmalah? Bara'atu minallahi wa rasulih. Ini pernyataan Allah dan Rasulnya secara langsung. Bara' putus terhadap orang-orang kafir, orang musyrik dan orang munafik. Ini makanya surah At-Taubah tanpa basmalah. Allah bongkar ternyata yang membedakan mukmin dan munafik dalam surah At-Taubah itu Allah panggil hayya 'alal jihad. Pasti orang munafik mundur. Ini yang membedakan, Bu. Jadi perbedaan yang membedakan antara mukmin dan munafik bukan sholatnya, puasanya, hajinya, bangun masjidnya, sosialnya, tapi yang membedakan ketika Allah panggil hayya 'alal jihad, kamu berjuang untuk agama ini, orang munafik pasti mundur karena takut resiko. Ini. Nah, ibu-ibu, selevel Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa sahabat Rasulullah yang diberi amanah oleh Rasulullah untuk menyimpan datanya orang munafik? Ada yang tahu? Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Ini sahabat Rasulullah yang diberi amanah oleh Rasulullah untuk menyimpan datanya orang-orang munafik. Bu, selevel Umar bin Khattab, beliau masuk asra sahabat, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Itu masih tanya, wahai Hudzaifah, apakah aku masuk dalam daftarnya orang munafik? Apalagi kita, Bu. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu an yang sudah dijamin 10 sahabat dijamin masuk surga, masih tanya, Bu, wahai Hudzaifah, apakah aku masuk dalam daftar orang munafik? Nah sekarang ya Allah, Bu, ngeri, Bu, di Indonesia karena fitnatul ghaibah. Jadi kalau zaman Rasulullah orang munafik menyembunyikan, ya kan? Menyembunyikan diri. Sekarang ya Allah, Bu, vulgar, ditampakkan kemunafikannya. Ini di Indonesia luar biasa. Nah, setelah itu Allah perintahkan dalam surah Al-Isra ayat 97. Surah Al-Isra ayat 97. Allah perintahkan pada malaikat seret orang-orang kafir, ya, dan dari kalangan ahlul kitab. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Dan Allah perintahkan dalam surah Al-Isra ayat 97, seret mereka. Artinya bukan dengan kakinya dia berjalan, tapi dengan wajahnya dia berjalan. Seret mereka, masukkan ke dalam neraka jahanam. Itu Allah kabarkan dalam surah Al-Isra ayat 97. Nah, setelah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang musyrik ini masuk semuanya
di neraka jahanam, selesai Bu, habis sudah, tidak tersisa. Baru Allah bentangkan jembatan Sirat. Itu Bu ya. Baru Allah bentangkan jembatan Sirat. Makanya ketika sahabat tanya, wahai Rasulullah, apakah orang-orang munafik bisa melewati titian Sirat? Iya. Orang munafik nanti melewati titian Sirat, tapi begitu berjalan langsung ditenggelamkan di dasarnya neraka. Itu. Makanya ada 4, Rasulullah mengabarkan dalam hadis-hadis yang sahih model tenggelamnya itu Bu ya. Ada yang dijungkirkan, ada yang didorong seperti itu langsung jatuh ke neraka. Kemudian ada yang tali tangan kakinya, kemudian ditenggelamkan, ada yang dijungkirkan, gitu kan? Seperti itu. Ada 4 model yang dikabarkan oleh Rasulullah ketika dijatuhkan ke dalam neraka jahanam. Bahkan Rasulullah mengabarkan jembatan Sirat itu lebih tajam dari pedang, lebih tipis dari rambut. Kedua tepinya ada besi pengait yang itu bisa mencapik-capik daging-daging manusia. Rasulullah mengabarkan selamatnya kita melewati jembatan Sirat itu bukan lantaran dengan kita kumpulkan harta kita, bukan. Jabatan kita bukan. Selamatnya kita melewati jembatan Sirat karena amal-amal soleh yang kita bangun ketika kita hidup di dunia ini. Itu yang akan mempercepat ketika kita melewati jembatan Sirat. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ada umat Rasulullah yang berjalan seperti kilat ketika melewati jembatan Sirat. Ada umat Rasulullah yang melewati jembatan Sirat itu seperti angin cepatnya ini. Ada yang seperti berlari, ada yang berjalan, ada yang terseok-seok, jatuh tapi masih diselamatkan. Akhirnya dia berhasil. Nah, ibu-ibu, pertanyaannya, kapan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW? Rasulullah mengabarkan pada saat di padang mahsyar dan pada saat di jembatan Sirat. Disitulah Rasulullah akan memberikan syafaat kepada umatnya. Di 2 tempat, yaitu pada saat di padang mahsyar dan pada saat di jembatan Sirat. Makanya insya Allah Bu, bulan depan kita bahas Bu ya, kiat-kiat selamat ketika melewati jembatan Sirat. Bulan depan Bu, dan nanti ditulis Bu ya. Jadi kiat-kiat selamat melewati jembatan Sirat untuk kajian bulan depan. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita diselamatkan oleh Allah, ketika kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah, kemudian kita diselamatkan, kita akan langsung masuk pada jembatan. Disinilah sesama mukmin saling mengkisos. Apa Bu? Saling maafkan. Baru Allah ingatkan dalam surah Al-Ahzab ayat 71. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Artinya di dunia dimuliakan oleh Allah, di akhirat surga. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Monggo silakan, ibu-ibu. Jadi ini sudah atiullah, kuncinya atiullah wa atiur rasul. Tes. 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 Yang mau tanya? Jadi Ustaz, bagaimana kita
sedang sakit Ya. parah. Menunggu orang yang sedang sakit parah. Terus kan kita nggak Ya, tahu diulangi lagi Bu. sakit, orang sedang sakit parah, gitu ya. Sakit parah, ya, ya, Kan kita nggak tahu dia sesuatu naik apa enggak. ya, ya. Apa usaha kita? Talqin. Ya, ya Bu. Ih. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana orang tua kita atau saudara kita yang diuji oleh Allah dengan sakit yang parah, ya kan? Kalau sudah kondisi diinfokan oleh dokter, itu ya, kondisi nazar, ini ya. Artinya apa? Artinya sudah istilahnya sudah saat-saat akhir gitu. Rasulullah perintahkan kepada umatnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum an la ilaha illallah. Talkinkan orang yang sedang nazar itu dengan kalimat tauhid la ilaha illallah di telinga sebelah kanan. Dekatkan mulut kita ke telinga sebelah kanan, talkinkan. Tapi ibu-ibu, jangan ibu-ibu melihat respon. Kadang-kadang kan yang dilihat responnya, loh kok gak ikut, padahal bisa bimbing la ilaha illallah, tapi gak ikut, cuma diem saja. Bu, ibu harus husnudon, baik sangka. Kenapa? Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ini hadis sahih. Riwayat Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya Allah tidak melihat fisik, ya. Dan Allah tidak melihat harta, tidak. Tapi yang dilihat oleh Allah adalah qalbu dan amal kita. Makanya Bu, kalaupun ketika ada saudara kita atau orang tua kita nazar, kita bimbing, dia tidak respon, tapi ibu husnudzon, baik sangka, insya Allah hatinya akan ngikut, walaupun beliau diem, insya Allah. Jadi ibu gak usah terus akhirnya sedih, gak, tetap langsung terus perbanyak talqin la ilaha illallah. Karena pernah ini Bu, saya alami istri saya sendiri. Saat saya lagi ceramah di Saujajah, saya dapat info dari anak saya, Bi, Umi sudah nazar. Saya waktu itu masih di ATK, berhenti di lampu lalu lintas ATK. Langsung begitu hijau, langsung saya cepat gitu. Nyampe di rumah sudah langsung masuk kamar. Kemudian istri saya oleh saya, dia meneteskan air mata. Akhirnya saya langsung melihat pada saat itu sudah nazar. Akhirnya, ayo ikuti saya. La ilaha illallah. Kurang lebih 15 menit. Jadi itu waktu membuka mata sampai seperti mau tidur, tidak ada hentakan, meninggal. Tapi saya tidak percaya. Akhirnya saya punya tensi digital itu, langsung saya anukan ke saya dulu. Oh ya, normal, artinya baterainya masih bagus. Langsung karena saya masukkan ke istri saya pasang. Begitu masuk pada itu benar, masih prosesnya ada. Tapi begitu masuk finish penghitungan, di situ tertulis error. Saya masih belum percaya. Akhirnya saya balik lagi ke saya, ternyata normal. Akhirnya saya menyimpulkan, oh ya, istri saya meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena memang dokter sudah angkat tangan. Dokter sudah saya bawa ke rumah sakit Lafaret. Lalu saya sampai RSI, CT scan, sudah ternyata stadium 4, tumor otak. Itu enggak ada gejala. Antara Lafaret dengan RSI beda. Lafaret kasusnya bukan itu tadi.
Jadi kasusnya ada kolesterol tinggi dan sebagainya. Tapi begitu di RRC langsung CT scan, ternyata sudah tumor otak stadium 4. Akhirnya dokternya angkat tangan, bawa ke rumah. Jadi ke rumah itu cuma 2 malam. Bertahannya 2 malam. Nah, pernah lagi ibu, saya pas ngasih pengajian, ditelepon oleh jamaah. Jadi ini istrinya dokter, tapi suaminya sudah meninggal. Pak dokter sudah meninggal, ini istrinya. Saya ditelepon, Ustaz, kami tunggu di pavilion Rumah Sakit Saiful Anwar. Akhirnya saya hentikan pengajian, langsung saya meluncur ke Rumah Sakit Saiful Anwar. Nyampe di situ sebelum masuk, ini keluarganya ngomong, Ustaz jangan masuk dulu. Loh kenapa? 2 hari ini ibu tidak mau ngomong sama sekali, tidak mau berbicara sama sekali, diam saya bahasa. Akhirnya ya sudah, izinkan saya masuk. Akhirnya Bismillah, saya Assalamualaikum Bu. Akhirnya dia ingat, buat saya juga ustadznya beliau, yang ngisi pengajian di tempatnya beliau. Akhirnya mau jawab salam, Waalaikumsalam. Akhirnya kaget itu keluarganya. Nah ininya saya dikaki, Bu, mohon maaf Bu, mohon izin. Kenapa Ustaz? Ini kan siapa Bu di samping-sampingnya ibu ini? Itu anak saya Bu, yang sebelah sana menantu. Nah Bu, pokok ini anak-anak semua kumpul, menantu kumpul, tolong Bu, ibu berikan wasiat. Akhirnya beliau berikan wasiat. Selesai, habis itu tidak tahunya saya noleh, putranya ada yang bawa HP. Nah ini kesempatan bagi saya waktu itu Bu. Ibu kan punya saudara yang di luar Malang. Iya Ustaz, saya punya saudara ada yang di Sumatera Utara, ada yang di Sumatera Selatan, ada yang di Jawa Barat, ada yang di NTB. Akhirnya Bu, ini kesempatan. Coba ibu beri maaf atau minta maaf, barangkali ada kesalahan. Nah, itu. Akhirnya menurut Bu, hanya telepon ke yang di Sumatera Utara, yang di semuanya. Alhamdulillah selesai. Ayo Bu, ikuti saya. Apa? La ilaha illallah. Tapi sebelum itu saya minta kepada putranya, tolong murotalnya dimatikan karena ibu sudah nazar. Ini tolong murotal bacaan Al-Quran selesai. Kita konsentrasi full mentalkinkan ibu ini karena itu perintah Rasulullah SAW. Akhirnya kita buat suasananya khusyuk. La ilaha illallah. Sampai berapa menit? Kurang lebih 20 menit. Biar keluar darah ke kitab-kitab karena punya komplikasi. Akhirnya minta bantuan suster untuk membersihkan. Alhamdulillah cepat sekali susternya. Habis itu Bu, silakan lagi Bu ya, manut Bu, silakan. Ayo Bu, ikuti saya. Lah, kurang lebih 10 menit kan langsung. Habis itu kita minta bantuan Pak Dokter. Dokter, tolong dicek apakah ibu ini sudah meninggal apa belum. Akhirnya dokter datang, dicek, Ustaz sudah meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian pengalaman saya yang ketiga, saya ditelepon dari rumah sakit Laparet. Ada seorang jamaah ibu, Ustaz, suami saya koma. Terus apa yang ibu kerjakan? Saya baca Al-Quran. Anak-anak saya suruh baca Quran. Bu, kalau bapak sudah koma, hentikan baca Quran. Ibu fokus talqin. Karena sudah koma, talqin terus bersip-sip, artinya gantian. Anak, cucu atau semua menantu dan sebagainya. Ibu giliran semuanya. Akhirnya jam 9 lebih, hampir jam 10 malam, saya ditelepon, Ustaz, suami saya meninggal. Itu beberapa kejadian-kejadian yang saya alami pribadi. Makanya ibu-ibu, kalau dalam kondisi nazar, cepat talqin, jangan baca Quran.
Kalau masih sadar, monggo silakan baca Quran. Karena itu akan membuat kenikmatan ketika beliau saat-saat terakhir itu. Ya kan? Bacakan Quran. Tapi kalau sudah nazar, berhenti baca Quran, tapi fokus ke talqin dengan kalimat la ilaha illallah. Saya kira gitu. Ada pertanyaan lain? Gitu, monggo silakan. Itu Bu. Yang Tapi dekat begini. harus agak dekat dulu. Agak ke sini Bu. Karena saya ini aja Bu. Saya dekatkan. Nah, sudah, monggo silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menanyakan masalah ruqyah Ustaz. Apabila ada orang sakit, kemudian yang saya tanyakan masalah ruqyah ini apa tidak ada hubungannya dengan kita? Karena orang sakit itu yang menyembuhkan sembuh dan tidaknya itu dari Allah. Itu bagaimana Ustaz? Saya mohon pencerahan. Coba Bu, diulang lagi Bu. Ini masalah Ruqyah. Iya. Oh ya. Orang sakit apabila di ruqyah, Ya. apa tidak ada hubungannya dengan kita? Karena yang membuat sakit dan sembuh itu Allah. Itu Ya. bagaimana Ustaz? Ya. Saya mohon diterangkan. Ya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ketika kita terkena gangguan, baik itu gangguan sihir, black magic, atau yang lain, ketika kita minta di ruqyah syar'iyyah, boleh, ya kan? Tapi kalau kondisi kita normal, tidak terkena gangguan baik sihir maupun black magic, kita normal, tidak usah meminta di ruqyah. Karena apa? Rasulullah mengabarkan ada 4 kriteria umat Rasulullah yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah tanpa hisab dan tanpa adab. Yang pertama, la ruqyah, tidak meminta ruqyah. Karena apa? Kondisinya normal, dia tidak minta ruqyah. Kemudian yang kedua, kriteria yang kedua, dia tidak melakukan pengobatan K. Pengobatan K itu besi dipanaskan, kemudian nyaskan itu, ya. Nah, kecuali kalau kita di hutan Bu ya, puskesmas jauh, kita kena apa mungkin terkena kayu dan sebagainya, sehingga akhirnya butuh sterilisasi dalam luka kita ini. Kalau enggak, kita bisa mati terkena tetanus, ya kan? Nah, karena kita posisi di hutan, ini daruriyah. Kalau ulama-ulama fikih masuk daruriyah, darurat, boleh memakai pengobatan K, boleh. Karena kalau kita tidak melakukan itu, kita bisa mati Bu, karena terkena tetanus. Gitu. Makanya besi yang dipanaskan itu kan itu cara sterilisasi. Kalau sudah tidak ada, misalnya ada dokter, tidak ada puskesmas yang terdekat, tidak ada, itu boleh. Tapi kalau selama masih ada penyelamatan dan sisi kedokteran, itu tidak boleh dengan pengobatan K. Kemudian kriteria yang ketiga, umat Rasulullah yang dimasukkan ke dalam surganya Allah tanpa hisab dan tanpa adab, dia tidak percaya tatayur. Tatayur itu contoh Bu ya, rumah tusuk sate. Wah, ini sial gitu. Dia tidak percaya itu. Terus ada lagi rumah nomor 13, ya kan? Wah, ini pasti sial ini. Dia tidak percaya itu ya. Dia tidak percaya itu. Terus ada lagi, nah kok tiba-tiba ada burung gagak? Waduh, ini ada yang mati, ya kan? Dia tidak percaya itu. Dia tidak percaya. Nah, orang-orang seperti ini yang tidak percaya hal-hal yang sial tadi, itu insya Allah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah tanpa hisab dan tanpa adab. Dia tidak percaya tatayur.
Sampai di perumahan-perumahan itu kalau sudah nomor 13 ditambahi 13A, 13B, 13C. Jadi karena saking takutnya gitu kan. Jadi tidak percaya. Itu khurafat, apa pun namanya? Takhayul dan khurafat. Tidak percaya dia takhayul khurafat itu. Apalagi kalau sudah di jalan karena saking terpuruk nabrak kucing. Waduh, udah langsung seperti kiamat gitu. Gak usah. Yang namanya gak sengaja, ya kan? Kecuali kalau ibu kucing di depan sudah kelihatan, ibu terpas dari ini yang sengaja, ya kan? Nah kalau gak sengaja tiba-tiba langsung jelas dalam kecepatan tinggi. Gak usah, sudah langsung ibu baca kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu. Terus kemudian yang keempat, kriteria umat Rasulullah yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah tanpa hisab dan tanpa azab, wa ala rabbihim yatawakkalun, yaitu umat Rasulullah yang bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia berikhtiar maksimal, usaha maksimal, hasilnya diserahkan kepada Allah 100%, serahkan pada Allah. 4 itulah yang dijamin umat Rasulullah, yang dijamin masih masukkan ke dalam surganya Allah tanpa hisab dan tanpa azab. Itu Bu. Yang lain? Monggo, ya Bu. Saya dengar Bu, tidak apa-apa Bu ya. Waalaikumsalam. Ustaz, saya Ya. 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 Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana ketika kita menjual rumah tapi nggak laku-laku? Akhirnya ada orang ngasih nasihat, tuh itu datang ke kiai. Akhirnya dia datang ke kiai. Nah sama kiainya diberi nasihat, kamu baca doa ini, kamu banyak mohon kepada Allah. Ya kan? Banyak mohon kepada Allah. Ya kan? Kamu banyak berzikir. Ini zikirnya seperti ini. Nah, selama nasihat itu sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, bahkan sampai air tadi Bu, airnya, ya kan? Itu memang kalau kita itibak kepada Rasul, air itu dibacakan Fatihah kemudian diminum. Tapi kalau ini tadi diciprat-cipratkan, nah itu ya. Pokok intinya ibu-ibu, selama itu masih dalam koridor syariat, monggo silakan. Karena itu nasihat, ya kan? Nasihat. Tapi kalau ibu datang ke orang pintar, berarti kalau datang ke orang pintar yang datang orang bodoh. Datang ke orang pintar, wah ibu harus menyiapkan ayam mulus hitam, ayam mulus hitam. Kemudian apa lagi? Kembang telur, ya, kembang telur. Ditambah lagi jajan pasar, ditambah lagi kemenyan. Nah, akhirnya untuk apa ini? Untuk yang bau rosok. Nah, gitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu syirik. Ibu tolak. Kalau seperti itu sudah masuk wilayah kesyirikan yang akan menghapus amal kita. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surah Az-Zumar ayat 65, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in asyrakta la yahbatun 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Barang siapa berbuat syirik, hapuslah amal-amalnya.
Sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrohnya, kebaikan semua hapus. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat nanti termasuk orang yang rugi, tempatnya di neraka. Itu. Bahkan Allah tegaskan dalam surah An-Nisa ayat 48, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman adziman. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendakinya. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman adziman. Barang siapa yang berbuat syirik, maka dia telah melakukan dosa besar yang paling besar. Nah, bagaimana kalau orang ini nggak tahu ilmunya syirik, nggak tahu, tahunya baru sekarang, datang ke masjid, assalam, baru sekarang tahunya. Nah, kira-kira diampuni nggak dosa syiriknya? Insya Allah diampuni, karena dia nggak tahu. Karena ada 3 umat Rasulullah yang lepas, bebas dari beban syarat. Yang pertama, orang yang nggak tahu sampai dia tahu. Yang kedua, orang yang lupa sampai dia ingat. Yang ketiga, orang yang tidak sadar sampai dia sadar. Itu. Ini menurut ulama-ulama fikih. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Iya, Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ya Ustaz untuk mengeluarkan sedekah? Iya. Tapi nanti gini Ustaz, saya keluarkan sedekah gitu ya, tapi Ya. dengan atas nama ini dari yang meninggal itu, amalnya pahalanya Ya. yang meninggal itu. Ya. Gimana Ustaz? Iya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau bisa dimatikan dulu LCD-nya. Ya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah. Ini ditulis oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab Adabul Mufrad, bab birrul walidain, kebaktian kepada orang tua. Datang seorang pemuda datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya orang tua, sampai meninggal tidak ada wasiat sama sekali. Tidak ada wasiat sama sekali. Ya Rasulullah, kalau harta yang saya ini yang ditinggalkan oleh orang tua itu, kalau saya sedekahkan atas nama orang tua saya yang sudah meninggal, kira-kira pahalanya sampai tidak ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Qala na'am, ya sampai. Itu. Sampai. Jadi umpama ibu punya orang tua sudah meninggal semua. Oh, suami, ya kan? Suami meninggal. Nah, anaknya ini tadi, putranya atau putrinya itu mensedekahkan atas nama bapaknya itu. Itu sampai pahalanya. Itu yang ditunggu di alam barzakh. Yang ditunggu-tunggu di alam kubur. Bahkan tidak hanya sedekahnya, semua kebaikan anak yang soleh, solehah itu sampai kepada orang tuanya yang berada di alam kubur. Itu yang dikabarkan Rasulullah. Yang lain? Monggo. Terus ini terakhir ya. Nanti kita ngomong lagi buat Ya. Kok tidak dengar? Saya dekatkan aja. Ya, sudah Bu. Ya, saya dengarkan sini aja. Ya, monggo Bu. Ya. Rokia. Tidak ada gangguan, normal. Ya. 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 Ibu, saya tahu maksudnya. Ya. Yang terakhir, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita kondisi normal, gitu ya. Kemudian kita ruqyah mandiri,
untuk menjaga supaya kita terhindar dari black magic, sihir, dan serangan-serangan yang lain. Jumhur ulama Ahlus Sunnah itu sepakat yang lebih afdol itu adalah ruqyah mandiri. Itu saat kita zikir pagi dan sore, ya kan? Kita melakukan zikir, melakukan ruqyah syar'iyyah mandiri untuk diri kita sendiri. Tidak apa-apa, monggo silakan Bu, ya kan? Bahkan Rasulullah setiap menjelang tidur, ya kan? Rasulullah itu mendekatkan dua buah tangannya. Ketika tidur telentang itu, ya, ketika berbuat tidur telentang, itu dua tangannya didekatkan. Beliau baca Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas 3 kali, kemudian ditiup, kemudian diusap sesampai tangan kita yang sampai paha ini ya. Ya. Kemudian baca Al-Falaq 3 kali, ditiup, diusap. Kemudian baca An-Nas 3 kali, kemudian ditiup, diusap. Kemudian beliau baca ayat kursi. Kemudian beliau banyak berzikir sampai beliau tertidur. Itu yang dicontohkan Rasulullah. Supaya apa? Supaya kita dilindungi oleh Allah dari gangguan sihir, black magic dan sebagainya. Karena Bu, jangankan kita, Rasulullah aja kena. Ya kan? Rasulullah kena sihir. Apalagi kita. Itu loh Bu. Jadi akhirnya ternyata asbabul urunnya itu, ceritanya itu Bu ya, itu Rasulullah itu kan punya pembantu. Salah satunya di sana ada anak orang Yahudi. Jadi ketika Rasulullah menyisir rambut beliau, ada yang jatuh. Nah, jatuhnya rambut Rasulullah itu diambil sama anak Yahudinya, diserahkan ke bapaknya. Akhirnya digunakan untuk guna-guna. Nah, akhirnya Rasulullah mendapat kabar dari malaikat Jibril alaihissalam. Ternyata di sumur air itu tempat Rasulullah disihir. Makanya sampai rambut Rasulullah rontok. Akhirnya malaikat Jibril mengabarkan, ini Rasulullah kena. Tapi hikmahnya apa? Kita diajari ruqyah syar'iyyah oleh Rasulullah. Jadi seperti itu. Rasulullah aja ruqyah syar'iyyah boleh, ya kan? Mandiri. Tapi gak usah minta ruqyah. Ruqyah mandiri itu lebih afdal, lebih utama. Tapi sekarang malah jadi bisnis. Jadi malah dibuka tarif begitu ya. Jadi sebenarnya ruqyah syar'iyyah itu ta'awun 'alal birri wa taqwa. Saya kira gitu, cukup. Kita ini ada satu lagi. Ada satu lagi ini. Ya nanti Bu, terakhir Bu. Ya monggo silakan Bu. Saya harus dekat ini. Ya Bu, agak keras. Apa itu ya? Wanita yang haid ya? Ziarah kubur. Oh ya, ya, ya. Ya satu lagi ya. Bu, tidak jelas yang kedua ini. Oh, ya, ya, ya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW memberikan taujih nasihat kepada umatnya. Ini berarti yang harus kita sikapi dengan sami'na wa ata'na. Kaum wanita itu tidak boleh sering-sering ziarah kubur, tidak boleh sering-sering. Tapi kalau kaum laki-laki boleh, ya kan? Tapi kalau bagi kaum wanita tidak boleh sering-sering. Itu nasihat Rasulullah SAW. Nah sekarang bagaimana kita ziarah kubur dalam keadaan haid? Bu, memang ketika ziarah kubur itu tidak ada syarat rukunnya harus suci, tidak ada syarat rukun, ya kan? Tidak ada mau ziarah kubur ibu harus suci, itu tidak ada dalilnya, ya kan? Tapi kalau dari sisi adab, itu ya, adab itu apa Bu?
tata krama. Ya, tata krama. Mbok yao. Wong namanya ziarah kubur itu kita akan mendoakan di atas kuburnya, ya kan? Ya kan? Lebih afdal kalau kita dalam keadaan suci. Itu dari sisi adabnya. Jadi seperti itu, Bu. Ya. Terus yang kedua, bagaimana acara bersih desa? Ya kan? Acara bersih desa. Acara bersih desa itu banyak mengandung kesyirikan. Ya kan, Bu? Kan biasanya kan ibu-ibu disuruh buat makanan, buah-buahan, dibuat gunung-gunungan gitu kan. Habis itu pada saat ritualnya itu dibuat dikelilingkan antar desa. Tujuannya apa? Supaya desanya selamat. Nah ini kesyirikan, ya kan? Itu kesyirikan, harus kita jauhi. Nah sekarang kalau ibu tidak mau ikut kemudian ditarik, ya kan? Ibu tidak mau ikut untuk menyelamatkan akidah. Ibu ditarik, didenda 50.000. Bayar aja 50.000. Selesai. Yang penting akidah selamat. Itu, Bu. Kita ambil maslahat dan mafsadatnya. Kalau mafsadatnya lebih besar, ya tinggalkan itu. Itu, Bu. Bayar saja. Ya. Kenapa? Apa Bu, tidak dengar, Bu? Ya? Tuh, begini, Bu. Apakah dengan memberikan duit ini tadi mendukung? Nah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli amrin ma nawa. Setiap aktivitas tergantung niatnya dan segala sesuatu tergantung apa yang diniatkan. Nah, kalau ibu didatangi Pak RT, itu denda, ibu didenda karena tidak ikut acara bersih desa, ibu didenda, ya bayar denda aja daripada akidah dikorbankan. Dan sekarang mana ibu niatkan itu untuk ibu, artinya apa? Ibu niat karena bayar denda, karena sebagai warga, gitu kan Bu ya? Bukan ikut dukung acara bersih desa, enggak. Kita niatnya seperti itu, bayar denda. Tidak dengar. Oh, diniatkan sedekah. Monggo silakan. Tidak apa-apa, Bu. Ya kan, karena ibu didenda oleh Pak RT, ya kan. Kewajiban sebagai warga yang baik itu tunaikan saja. Yang penting akidah selamat. Yang terakhir. Ya. Ya, suami meninggal. Terus bagaimana istri? Ya kan, suaminya sudah meninggal. Bagaimana istrinya? Nah, ibu kan masih punya anak. Ya kan, masih punya anak. Itu investasi ibu itu. Selama ibu menjadikan anak ini menjadi soleh solehah, itu investasi besar. Itu yang nanti akan menolong ibu menjadi keselamatan bagi ibu. Ketika ibu menjadi madrasah bagi anak-anaknya. Nah, umpama ibu ini sakit berat gitu ya. Kemudian di ICU. Sedangkan di ICU tidak boleh masuk. Ya kan? Tidak boleh masuk. Padahal kita ada kewajiban untuk mentalkinkan. Sudah Bu, di balik kaca ibu. Di balik kaca ibu talkinkan. Karena apa? Allah tidak lihat fisik kita. Tapi yang dilihat oleh Allah hati kita. Gitu. Karena itu SOP sudah tidak boleh masuk. Apalagi ini penyakit kronis dan masuk ICU tidak boleh orang masuk sembarangan. Nah, ibu langsung aja di balik kaca. Ya, itu. Kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.